يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الرسول يا ربي استر الفضيلة يا ربي صل على يا ربي وارضى بالصلاة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الأموال المرضية ضربها بالمدينة المنورة أبو عبد الله وغير وجدنا بأحوال النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك. وشفيعنا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وصحبه في يوم هذا إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهدني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Memadu untuk kaum para ulama, para asatidz, para guru, masyarakat, para agama, khusus keluarga yang sedang rahmat, kalam, Haji Badruddin Ustadz, Haji Badruddin kita doakan mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat, walafiat, berkah hidupnya, berkah ilmunya, dunia wal akhirat. Ini yang hadir bapak-bapak ibunya pada hari ini juga bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pada kita umur panjang dalam rangka doa dan ibadah kepada Allah dan kita minta mati dalam keadaan husnul. Bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan dispensasi umur Allah bisa ibadah. Yang bersyukur atas nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat dan kesempatan. Kita bisa hadir berkumpul dalam rangka tawafuk di ujung Ramadan. Bahasa kita ini berhenti sementara untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Jadi ditutup tumbok Amerika Barukin tumbok, tapi jangan lupa kuncinya jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang nggak bisa dibuka lagi. Ya, bahasanya begitu. Sekaligus katanya Isra dan Mi'raj. Antara ini ada dua, penutupan dan Isra Mi'raj. Sekarang jam 6 kurang 15 menit. Berarti saya harus mengemas waktu 15 menit ini dua judul tentang tawafuk menghadapi Ramadan dan Isra. Mudah-mudahan 15 menit ini waktu ini akan memberikan pahala yang besar di Subhanahu wa ta'ala. Tawakuf masa kata wakofa berhenti.
tapi masuk di sini kebiasaan kita kenapa diberhentikan di dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Meskipun si Ramadan ini kalau kita tetap hari Minggu Ahad ini jalan, itu pahalanya lebih besar daripada kebiasaan kita. Kalau kita ini hadir dalam rangka talabul ilmi, hudurul majlis alim, afdalu min alfi sholatin raqatin, hadir di majlis ilmi orang-orang yang alim itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Kita pernah sholat 1000 rakaat? Alhamdulillah belum. Ibu pernah sholat 1000 rakaat? Tarawih aja milih dulu. Ini imamnya imam yang super busway atau super paling cepat ya. Itu pahalanya lebih semacam itu. Itu 1000 rakaat lebih utama. Itu juga wa'iyadu alfin marid, itu lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wasyudi'al min alfin janazah, lebih daripada keutamaan itu lebih daripada menyaksikan jenazah, ikut ngantar jenazah. Suatu luar biasa. Tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi ketika Rasulullah SAW akhir dari bulan Ramadan, beliau sampaikan kepada sahabat ketika itu, ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azimun, telah nampak di hadapan kamu bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Syahrun khairun min alfi syahrun, artinya ada satu malam di bulan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Qad faradallahu alaikum siyamahu, dan Allah telah mewajibkan kamu puasa di bulan Ramadan. Wasanantu alaikum qiyamahu, dan aku kata Nabi telah mensunahkan malam hari, maksudnya adalah tarawih. Man adda fihi bi khuslati minal khair, siapa orang yang melaksanakan, menunaikan satu ibadah yang sifatnya baik, yang sifatnya sunnah, karena kaman adda fardhatan fi masbah, dia seperti melaksanakan sholat yang wajib. Jadi bahasa kita ini, kegiatan aktivitas ibadah yang sifatnya sunnah baik, itu dia seakan-akan melakukan perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Maknanya adalah pahalanya seperti wajib. Waman fardhatan kana kaman ada sab'ina fil fardhatan fi masbah, siapa orang yang menaikkan kewajiban perbuatan yang sifatnya wajib seperti melakukan 70 kali wajib. Jadi kalau bisa sholat subuh tadi kalau kita berjamaah ditambah dengan kelipatan mudha'afah 27 kali derajat, tapi di bulan Ramadan tambah lagi seperti kita melaksanakan 80 kali ibadah subuh. Luar biasa ya. Makanya pengennya sih Ramadan jalan gitu, pengennya ya kan dalam rangka untuk meningkatkan iman takwa, tapi tergantung pengurus masjidnya. Ramadan libur ya, libur gitu ya. Tapi nanti bapak-bapak kalau ada tempat-tempat pengajian Ramadan cari kejar, karena Allah sedang obrol pahala. Ya, artinya puasa di dalam Ramadan. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi di dalam proses belajar di sini, mengajar di sini, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ada peribahasa mengatakan man kasura kalamuhu kasura sakatuhu, siapa yang banyak ngomong maka banyak salah. Waman kasura sakatuhu kasurat dunubuhu, barang siapa yang banyak salah maka banyak dosanya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa ta'ala. Bapak sama ibu juga begitu Pak, minta maaf sama ibu. Bu ya, iya kata bapak, bu maafin bu ya saya, kenapa? Ibu bapak suka bohong, maafin. Bohong apa Pak? Gaji bapak sebenarnya 10 juta, cuman sama ibu bilang 6 juta, maafin ya Pak. Yang 4 juta kemana? Buat jajan. Jajan di mana? Di
di warung mana? Warung remang. Terus nggak begitu kan? Kata ibu sama-sama Pak. Ibu juga minta maaf. Kadang-kadang bapak lagi tidur, dompetnya ibu ambil, sama-sama salah gitu ya. Jadi kenapa harus minta maaf supaya bersih dosa kita? Maka katakan Sya'ban lil islahi qalbi minal uyub. Nah, Sya'ban ini baru untuk membersihkan hati kita. Jadi kalau jasad kita bersih dari dosa jasad badannya, hati kita bersih, Ramadan ini gampang. Maka ada tingkatan Ramadan, artinya puasa kita. Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya saumu salasa darajatin. Puasa itu ada tingkatan. Bahasa kita ada puasa awam, saumul awam. Kedua, puasa istimewa, saumul khawas. Yang ketiga, saumul khawasul khawas. Jadi puasa yang teristimewa. Apa tuh puasa awam? Puasa awam ini seperti kita. Maka dikatakan puasa awam, dikatakan secara terminologi waqaful batni wal farji an qada'i syahwati, yaitu menahan perut dan syahwat, an qada'i syahwati, daripada keinginan-keinginan syahwat. Ada sebagian ulama memberikan definisi puasa itu adalah as-shaum fil lughah. Puasa secara bahasa, secara etimologi adalah al-imsak, menahan. Maka kan ada bahasa kita imsak ya. Sebelum puasa ada imsak, itu menahan waktu start puasa. Tapi menurut terminologi, menurut syariah, al-imsaku an syahwatil batni wal farji yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bisyarah. Itu menurut ta'rif terminologi. Jadi disebut puasa itu al-imsaku asyahwatul batni wal farji, yaitu menahan sesuatu yang masuk ke dalam perut dan farji maaf kemaluan. Yauman kamilan, pada hari yang disempurnakan. Kapan di hari disempurnakan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dimulai dengan terbitnya matahari dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Startnya jelas, finishnya jelas, bisyara'id dengan beberapa syarat. Namun demikian, takrif ini muncul sebelumnya tidak ada takrif semacam ini, karena di awal perkembangan puasa, kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain yang paling kecil, itu ada cerita lama fi sadril Islam tahrimuhu wa tahrimul akli wa syurbi ba'da isya'i. Di awal perkembangan Islam, puasa itu diharamkan makan dan minum waktunya ba'da isya mulainya. Jadi sahabat ketika itu diberitahukan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika turun ayat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat sami'na wa ta'na. Tapi dimulai pada Isya. Jadi Isya itu udah puasa start, imsaknya Isya. Isya terus sampai dengan subuh puasa. Subuh juga terus sampai dengan ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Maka kalau kita hitung satu hari kita 24 jam, waktu Isya sampai maghrib, kalau kita kembalikan maghrib sampai Isya itu waktunya kurang lebih 75 menit. Antara maghrib dengan Isya itu kurang lebih 75 menit atau 74. Jadi kalau kita lihat hitungan kalkulator, 24 jam dikurangi 75 menit. Berarti 22 jam 45 menit puasanya Pak. Masya Allah. Para sahabat yang kuat ya sami'na wa ta'na. Kemudian sahabat yang lain ketika orang-orang Ansor ini orang penduduk asli Madinah yang baru masuk Islam. Karena Nabi kan hijrah.
Jadi dari Mekah ke Madinah, dan puasa ini kewajibannya perintahnya pada tahun kedua Hijrah. Berarti Nabi baru 2 tahun di Madinah, sedangkan di Mekah puasa perintah sholatnya pada tahun ke-10 kenabian. Jadi yang hijrah ini imannya sudah kuat, sedangkan Madinah ini karena baru, ada sebagian mengatakan, ya Rasulullah kami sudah masuk Islam, apakah kami wajib puasa? Puasa. Karena kewajiban semuanya pada manusia, pada orang-orang yang beriman. Bagaimana saya nggak kuat ya Rasulullah? Ya, karena keimanan harus tarbiyah, pendidikan. Ternyata yang nanya itu pengantin baru, masya Allah. Pengantin baru nikah, suruh puasa malamnya, nggak kuat. Tapi kemudian ayat itu dinasah di ayat lain. Uhilla lakum lailatas syiyam arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan buat kamu apa? Arrafasu, berkumpul, berjima. Arrafasu dan nisaikum, kepada istri kamu. Nah ayat ini turun baru mulai ada faedah mengatakan yauman kamilah, yang dengan hari sempurna itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada ayatnya turun, itu puasanya bisa. Kira-kira kuat nggak Bu? Bu, kuat nggak puasa bisa? Oh enggak. Kalau iman sih kuat aja. Ini sejarah historikal tentang, cuman itu terjadi, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada mengatakan 2 hari terjadi, tapi baru 2 kali puasa, 3-nya sudah berubah. Ada mengatakan 3 kali, 4-nya berubah. Lepas daripada istilah ulama, tapi intinya di awal perkembangan Islam itu semacam itu. Dan alhamdulillah kita puasa. Nah, tingkatan awam ini adalah hanya mencegah makan dan minum, tidak yang lain. Tapi kalau tingkatan kedua, karena ini awam, kedua ada puasa khawas. Khawas ini adalah shaum sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Arti orang-orang soleh adalah orang-orang yang tingkatannya lebih mumpuni daripada orang awam seperti biasa. Wa waqaful jawari, di samping menahan haus dan lapar atas suatu masuk perut, tapi juga menahan jawari, anggota badan, anil asami, daripada perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Fala yutimmu zalik illa bimudawamati khamsatu asya'a. Dan ini tidak akan sempurna kecuali dengan mendawamkan 5 perkara. Di antara 5 perkara itu apa? Anil basori alama yatmu syar'an. Pertama, menjaga mata. Jadi pada dasarnya kalau kita beranjak kepada puasa, itu cuma nggak makan, nggak minum doang. Ya, ibaratnya puasanya secara hukum syah. Arti syah di dalam fikih adalah nggak perlu iadah, nggak perlu diulang, tetap sah. Cuma yang jadi masalah ini, apakah puasa itu berpahala apa tidak? Seperti menahan daripada mata kita. Maaf. Jadi puasa nih Bu, melihat sesuatu yang maksiat misalnya gitu. Ya, kita lagi naik motor di lampu merah, mana panas-panas, macet lagi, lampu merahnya lama. Di depannya ada motor Tiger nungging lagi. Boncengannya wanita yang wahai, pahenol tengtong. Ada di depan mata kita. Kan kelihatan tuh. Kira-kira dilihat apa kita palingkan mata kita? Hah? Di depan kita tuh apa kita begini gitu? Jangan lihat. Ya. Oh merem, tapi ngintip dikit gitu kan. Ya Bu ya. Nah, itu dalam kaidah itu nggak termasuk kita semacam itu menggoda tadi. Pak Ustadz kan kita beda pandangannya. Benar. Sebab ada sudut pandang yang berbeda. Begini kata ahli fikih. Sama kalau kita bicara, kita pergi ke kampung.
lihat air terjun lah gitu kan. Maka ketika kita melihat orang ahli dalam medis mengatakan air ini adalah air yang steril, artinya bagus, nggak ada bakteri, ngapa, murni, bagus. Tapi ahli fikih mengatakan tahirun mutahirun, ini air suci boleh untuk berwudu, kan sudut pandang berbeda tuh ya. Sama ketika orang melihat wanita, kalau dia melihat wanita, subhanallah, ini ciptaan Allah ini begitu indah. Dosa nggak kira-kira? Dosa nggak? Ya enggak lah, tapi nggak ada orang begitu, jarang gitu. Pasti kalau melihat, masya Allah, ini kok beda sama yang di rumah ya. Pasti di rumah, kan gitu kan? Ya. Itu artinya apa? Ghaddul basar, nggak bisa. Kita harus menahan, tapi nggak bisa. Nah itu bisa habitat sawabuhu, bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, itu salah satu bagian. Atau hifzul lisan, anil ghibah wan namimah, atau menjaga lisan daripada ghibah. Ghibah ini bahasa kita menceritakan kejelekan orang lain. Kalau cerita baik nggak apa-apa, ya. Ini biasanya suka ghibah nih laki-laki apa perempuan biasanya? Hah? Perempuan apa laki-laki? Oh sama, ya. Gitu. Ya, kadang-kadang ibu-ibu sambil nyari kutu aja juga. Gibahin bukan gibahin orang lain, gibahin suaminya. Kadang suami saya sih payah kenapa? Nyari duitnya males tidur mulu, gitu kan. Bukan orang lain. Gibah kata Nabi dalam hadis, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Hati-hati kamu berbuat gibah. Karena gibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Nauzubillah min dzalik. Ini artinya puasa orang khawas ini dia harus menjaga yang pertama matanya, kemudian lisannya, wakaful uzuni anistima, dan juga menjaga kedua telinganya. Makanya kalau ibu-ibu ada temennya datang itu ngobrol yang lain, pura-pura aja kupingnya tutupin aja pakai kapas biar kedengeran gitu kan, daripada mendengarkan yang lain gitu kan. Begitu juga wakaful jami'il a'dha'il makari, begitu seluruh anggota badan kita yang menimbulkan sesuatu yang dibenci. Oleh karena itu di antara tadi itu puasanya orang khawas. Artinya bagaimana yang bisa mendapatkan pahala. Adapun shaumul khawasul khawas, ada puasanya orang teristimewa, lebih istimewa. Kenapa? Bukan saja menjaga anggota badan jawarih, tapi shaumul qalbi. Jadi puasa hatinya ikut puasa. Menghilangkan sifat-sifat jelek, apalagi suudzon kepada Allah. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Maka itu kita ini biasanya baru tingkatan pertama ya, shaumul awam, puasanya orang awam. Tapi kita mencoba supaya puasa itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi 5 menit mungkin bicara tentang Mi'raj, Isra Mi'raj. Isra secara bahasa artinya berjalan di waktu malam. Asal kata asra yusri, berjalan di waktu malam. Secara bahasa ya. Sedangkan Mi'raj asal kata araju ya'ruju, artinya naik. Kalau secara bahasa Isra asal kata asra yasra, berarti berjalan di waktu malam. Tapi secara terminologi syariat adalah perjalanan di waktu malam yang menempuh dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menurut catatan jaraknya itu 1239 km. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri. Itu berjalan di waktu malam. Kemudian Mi'raj itu ditempuh dalam rangka sepertiga malam. Sehingga yang titik beratnya adalah keimanan. Jadi secara bahasa Isra itu berjalan di waktu malam. Jadi kalau ada pemuda malam-malam pada jalan-jalan gitu, berarti pemuda itu lagi Isra. Suami istri malam-malam ribut berantem. Biasanya kalau berantem tuh bininya ngambil buntelan keluar rumah.
Pas Jumat dilihat tetangganya, Bu mau kemana Bu? Mau Isra. Kenapa berjalan mau Isra gitu? Itu adalah bahasa Isra berjalan. Tapi Nabi itu diperjalankan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mi'raj artinya arja ya'ruju, naik. Itu naik dari Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke atas melalui langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Baitul Ma'mur, baru nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pertama itu ada bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga dengan Nabi Yusuf, langit keempat dengan Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan ketujuh Nabi Ibrahim ke atas. Jadi intinya perintah sholat. Maka dengan sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan agar kita bisa melaksanakan. Mungkin gambar gini Pak ya. Mi'raj, kenapa sholat dengan puasa ini berbeda? Sampai Nabi utus suruh ke atas langsung. Jadi interval kewajiban sholat dengan puasa ini 5 tahun. Kalau dalam bahasa kaidah katakan inna wat'a syariati lima sulh ibad. Sesungguhnya peletakan hukum Allah itu pasti ada maslahatnya, kebaikan buat siapa. Tidak mungkin perintah itu nggak ada manfaatnya. Maka sholat ada manfaatnya, puasa juga ada manfaatnya. Kita bandingkan sholat dengan puasa. Maka kalau sholat itu klimaknya yang dituju oleh Subhanahu wa Ta'ala, kemaslahatnya apa? Waqimis sholat, maka tegakkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tentunya dengan melaksanakan sholat yang bagus, yang benar, mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Tujuannya itu. Lalu bagaimana ketika orang masih sholat juga tapi masih merupakan keji dan mungkar? Berarti sholatnya nggak salah, cuman pelaku sholatnya tadi belum mampu merealisasikan sholat itu di dalam kehidupan dia. Mungkin tidak ada hudurul qalbi, syuhudul akli. Jadi yang ditanyakan bukan daripada ibadah tadi, yang ditanyakan mampunya dia sudah sempurna belum sholatnya tadi. Makanya yang dikatakan sholat itu di dalam Islam. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, sholat artinya apa Bu? Bu, sholat artinya apa Bu? Zikir. Ada yang lain arti sholat? Doa. Ya. Kita lihat dalam fikih. Dalam fikih as-sholatu bil lughati ad-du'a. Dalam fikih sholat menurut bahasa. Lagi-lagi kalau dalam satu pendapat tadi pasti tidak tinjauin secara bahasa dulu. Jadi as-sholatu bil lughati ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Tapi syar'i di dalam syarak istilah atau terminologi atau ta'rif adalah muftatahatum bitakbir wa muhtamatum bitaslim bisyara'id, yaitu perbuatan, ya, katakan af'alun wa aqwalun, perkataan perbuatan, atau terbalik aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Muftatahatum bitakbir, yang dimulai startnya dari takbir, ya, wa muhtamatum bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu dinamakan sholat. Jadi kalau dinamakan startnya kapan? Takbir. Jadi ada mengatakan kalau sebelum takbir nggak apa-apa. Mazhab Imam Syafi'i pakai dengan ta'afuz. Ta'afuz artinya melafazkan sholat tadi, usolli fardol, tadi sholat fardol subhi. Kalau kata ini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi, itu namanya talafut Pak. Itu di luar daripada sholat, karena sholat itu dimulai start takbiratul ihram, sedangkan talafut itu dimulai sebelumnya. Lalu bagaimana niat tadi? Nah, kembali lagi, niat, apa itu niat? Niat di dalam fikih niat itu ada qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat adalah menuju suatu perbuatan diiringi dengan perbuatan sesuatu, ya.
Qasdus syai' menuju kepada suatu muqtarinan bi fi'li, diiringi dengan perbuatan. Jadi kalau kita niat sholat menuju kepada sholat, ini perbuatan. Di situ ada qasdus syai', ya, perbuatan. Ada rukun fi'linya dan semuanya. Sholat itu sholat apa? Tentukan dulu. Ta'yin namanya. Subuh, zuhur, asar. Kemudian bilangannya berapa? 5, 4, 2, maaf gitu ya. Atau posisinya di apa? Imam, makmum, itu harus jelas. Nah, yang jelas itu masuk ke dalam hati. Jadi an-niyatu bi qalbi. Niat ada di dalam hati. Talafut itu di luar. Maka yang nanti akan dilihat Allah apa? Hatinya tadi. Contoh maaf ya, ada orang sholat nih. Tadi ini sholatnya subuh ya. Ya namanya baru bangun tidur, kan ngantuk ya. Ya, belum ngopi lagi gitu. Ngantuk. Sholli fardhu subhi arba'a rakaatain mustaqbilal qibati adaan ma'muman ta'ala. Gitu. Ada yang begitu? Bisa jadi kalau baru bangun tidur. Tapi ketika indal takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram mengatakan saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah si makmum itu sah atau tidak? Sah atau tidak, Bu? Bu, tenang aja Bu, roti sudah disiapin. Allah akan melihat hatinya, sah. Karena yang tadi itu talafut. Talafutnya melafazkan, menghantarkan supaya sholatnya pas gitu. Atau kita balik, sholatnya sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qibati adaan makmuman ta'ala. Tapi ketika indal takbirah mengatakan saya sholat subuh 4 rakaat menjadi makmum ta'ala. Sah enggak? Sah enggak, Bu? Enggak sah. Tapi tanya kamu enggak sah. Habis kalau 2 rakaat kan pahalanya besar. Kalau 4 rakaat tambah besar lagi. Bisa alasan. Ini anak muda dia ya. Ngeles itu kan. Ngeles. Jadi kembali. Selisih pendapat para ulama tentang talafut ya masing-masing, artinya pembenarannya dibolehkan. Tapi kalau saya nggak pakai nih talafut nggak apa-apa. Yang penting endal takbir atau itu begitu. Kalau kita nggak niat endal takbir maka sholatnya ada harus ulang. Kenapa? Karena niat merupakan rukun yang pertama. Kalau kita nggak niat makanya nggak sah. Ada itu diulang. Nah, oleh itu kembali kepada kemudian sholat, bahwa sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita itu manfaatnya banyak, sehingga dengan sholat ini kita bisa mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena sudah jam 6 lewat seperempat, saya harus bijaksana, jangan sampai bijak sini. Kalau nanti saya kelamaan, nanti banyak yang batuk-batuk udah masuk surga ya. Selagi kita mohon maaf, saya pribadi mohon maaf sebesarnya kepada pengurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Allahumma balighna Ramadan wa nahnu amin wa istiqrarin wa sholahin wa islahil muslimin min makanin makan wa balighna syahrul karim. Artinya doa supaya kita masuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Demikian mari kita sama-sama bermunajah, berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala agar masuk dan tujuan kita ijabah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi Muhammad alhamdulillah Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama asnata 'ala an-nafsi wa rahmatu hatta tarda. Alhamdulillah rabbil alamin ba'da ridha. Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqabin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallallahu mahdina min indik wa min alaina min fadlik wa ansu'alina min rahmatik. Anzil alaina min barakatik wal husnani wa sa'atik wa afiyatik fid dini wa dunya la Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna syahr Ramadan
اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أمن واستقرار وصلاح ولأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم بلغنا الشهر الكريم بقوة وصحة وعافية وعنا فيه من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وكثرة العبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.